kitab Fiqh Sunnah karya As-Sayyid Said Sabiq, beliau menyebutkan kadangkala ya ada banyak pendapat atau pemikiran yang beredar di tengah masyarakat terkait hal-hal yang membatalkan wudu. Orang mengira bahwa hal itu membatalkan wudu, padahal sebenarnya dia bukanlah perkara yang membatalkan wudu. Kenapa? Karena tidak ditemukannya dalil ataupun hadis sahih yang berkaitan dengan perkara tersebut. Sesuatu yang dipikir batal wudunya ternyata tidak. Nah, dalam hal-hal yang tidak membatalkan wudu ini ada beberapa hal. Memang nanti kita akan jumpai juga di sini pada poin-poin tersebut di mana perkara-perkara itu masuk dalam perkara yang para ulama berbeda pendapat tentangnya. Ada yang menyebutkan dia membatalkan wudu, ada yang menyebutkan dia tidak membatalkan wudu. Sehingga maka ketika dia masuk dalam, dia disebutkan oleh Said Sabiq dalam Fiqh Sunnah ini bahwa dia bukan perkara yang membatalkan wudu, berarti dalam pandangan Said Sabiq beliau memilih pendapat yang mengkategorikan dia tidak membatalkan wudu. Perkara yang pertama ya, yang dia termasuk dalam perkara yang tidak membatalkan wudu adalah menyentuh perempuan tanpa sekat. Artinya terjadi persentuhan kulit dengan kulit. Ya. Lamsul mar'ati biduni ha'il. Memang ini dia cukup panjang ya, perbedaan pendapat ulama terkait masalah ini. Ya. Yang hal ini juga disinggung oleh Imam Ibn Rushd dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid. Satu kitab klasik yang berbicara tentang perbandingan mazhab, termasuk dalam kitab perbandingan mazhab yang ditulis oleh Imam Ibn Rushd, walaupun beliau sendiri bermazhab Maliki. Ya. Jadi Said Sabiq berpendapat bahwa menyentuh perempuan tanpa sekat, tanpa penghalang, ya, persentuhan kulit dengan kulit itu dia tidaklah membatalkan wudu. Walaupun dalam pandangan, sekali lagi, dalam pandangan imam yang lainnya, seperti dalam mazhab yang masuk dalam pandangan Syafi'i itu dia membatalkan wudu. Dalil yang digunakan oleh Said Sabiq sehingga beliau berpendapat bahwa bersentuhan kulit ya itu tidak membatalkan wudu adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaha wa huwa shaimun. Rasulullah pernah mencium Aisyah dan Rasulullah dalam kondisi saum. Lalu Rasulullah berkata, waqal innal qubulata, sesungguhnya mencium itu la tanqudul wudu wa la tuftiru shaim. Tidak membatalkan wudu dan tidak juga membatalkan puasa. Ya. Di hadis yang lain disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di sini pernah sholat, lalu bagian tubuhnya Aisyah itu tepat kakinya ya tepat pada bagian sujudnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ketika beliau hendak sujud, Aisyah menyebutkan, menceritakan, ya, wa idza sajada ghamarani faqabtu rijli. Dia menyentuh, ya, kakinya menggeser, ya, kakinya Aisyah radhiyallahu an karena bertepatan dengan tempat wudunya, tempat sujudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal itu menunjukkan bahwa ya, menyentuh perempuan itu tidak membatalkan wudu. Karena kalau dia membatalkan wudu, maka otomatis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan melakukan hal tersebut. Di hadis yang lain juga disebutkan ya di sini dari Aisyah radhiyallahu an, hadis riwayat Ahmad dan yang lainnya, bahwasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ya qabala ba'da nisaihi, mencium ya istri-istri beliau, thumma kharaja ila shalah wa lam yatawadda. Lantas beliau kemudian setelah selesai mencium istri-istri beliau itu, beliau pergi ke masjid untuk sholat dan beliau tidak lagi berwudu, artinya tidak memperbarui wudunya. Ya. Hal itu menunjukkan bahwa aktivitas ini itu tidak membatalkan wudu. Kalau mencium
istri-istri beliau itu membatalkan wudu, maka ketika selesai mencium mereka, beliau akan memperbarui wudunya, baru berangkat ke masjid untuk sholat. Nah, jadi aktivitas mencium saja itu tidak membatalkan wudu, apalagi cuma sekedar aktivitas bersinggungan kulit dengan kulit, tangan dengan tangan misalnya. Ya. Memang sekali lagi ya, ini termasuk dalam perkara yang para ulama cukup panjang pembahasannya, berbeda pendapat tentang hal ini, berdasarkan apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran di surah Al-Ma'idah di ayat yang ke-6. Aula mastumun nisa, atau ketika kalian menyentuh istri-istri kalian, wa falam tajidu ma'a, dan kalian tidak menemukan air, fatayammamu, maka bertayamumlah. Nah, para ulama itu berbeda pendapat cukup panjang terkait dengan konteks lamasa di sini. Artinya menyentuh di sini. Ya. Dan dalam dalam penggunaan bahasa Arab ya, kata menyentuh itu bisa bermakna hakiki, yaitu menyentuh langsung, atau ia merupakan kiasan dari makna melakukan hubungan suami istri. Maka ketika ada yang menyebutkan menyentuh perempuan itu tidak membatalkan wudu, sedangkan ada ayat yang menjelaskan tentang hal tersebut, bahwa atau apabila kalian menyentuh istri-istri kalian, ya, berarti dia memahami makna menyentuh ini dengan kiasan dari hubungan suami istri. Makna menyentuh adalah berhubungan suami istri. Dan ada yang memahami yang menyentuh ya tadi itu makna hakikinya, bukan makna kiasannya, itu menyentuh bersentuhan kulit. Dan itulah yang dipilih dalam mazhab Syafi'i, yang mana mazhab Syafi'i merupakan mazhab yang paling banyak dipakai oleh masyarakat Indonesia. Sehingga tidak salah juga ketika sebagian besar kita ketika bersentuhan kulit dengan perempuan, baik itu mahram ataupun bukan, yang penting namanya perempuan, kita kemudian memperbarui wudu kita. Lalu perkara berikutnya yang termasuk dalam hal-hal yang tidak membatalkan wudu adalah khurujud dam min ghairi makhrajil mu'tad. Nah, keluarnya darah bukan pada tempat keluarnya yang biasa. Ini berkaitan dengan perempuan, ya. Yaitu kalau darah yang normal itu keluar dari perempuannya lewat rahim, lewat yang kita kenal dengan haid dan nifas. Nah, apabila darah keluar tidak melalui tempat itu, ya, atau melalui proses itu, maka keluarnya darah tadi itu tidak membatalkan wudu. Seperti apa? Dibekam, ya, ataupun mimisan. Nah, sawa'un kana qalilan au katsiran. Baik darah yang keluar itu banyak ataupun sedikit. Nah, ini sudah kita pernah singgung sebelumnya pada pembahasan tentang najis di bab darah. Ya. Al-Hasan radhiyallahu an menceritakan, ya, hadis Rasulullah SAW, mazalal muslimuna yusalluna fi jirahatihim. Kaum muslimin di masa perang mereka itu ada yang sholat dalam kondisi masih tubuh mereka itu luka dan berdarah. Hadis riwayat Bukhari. Ya. Jadi kita perlu membedakan, ya, antara najis, terkena najis, dan batalnya wudu itu sendiri. Di antara syarat sah sholat adalah bersetempat pakaian badan dari najis. Ya, contoh najis itu adalah darah. Nah, namun terkena najis itu membuat batal sholat seseorang, atau membuat seseorang tidak bisa sholatnya sampai najis tersebut dihilangkan. Cuman terkena najis itu tidak membatalkan wudu. Jadi misalnya, ya, ketika seseorang dia sudah berwudu, lalu dia berjalan, kemudian misalnya dia kena barang tajam di perjalanan lantas luka. Atau setelah dia berwudu karena cuaca panas misalnya, lalu mimisan keluar darah dari hidungnya. Nah, keluar darah itu tidak membatalkan wudunya. Atau dia tangannya luka dengan darah yang cukup banyak, ya. Keluarnya darah tersebut di tangannya misalnya atau anggota tubuh yang lainnya itu tidak membatalkan wudunya. Namun dia tidak bisa sholat dalam kondisi dengan ada najis tersebut. Yang dia lakukan adalah dia bersihkan najisnya, ya, yang melekat dalam tubuhnya tadi itu, lalu kemudian dia sholat tanpa perlu
memperbarui wudunya lagi. Karena sekali lagi, terkena najis itu tidak membatalkan wudu, namun membuat seseorang tidak bisa sholat dengannya, karena di antara syarat sah sholat tadi itu bersih tempat, badan, dan pakaian dari najis. Jadi kalau misalnya kita keluar kemudian kena kotoran manusia, ya, atau kotoran binatang yang haram dimakan, ya, maka kita cukup membersihkan kotoran tersebut tanpa harus memperbarui wudu kita. Lalu perkara berikutnya yang masuk dalam perkara-perkara yang tidak membatalkan wudu adalah muntah. Ya. Muntah baik itu keluar dari mulut ataupun keluar dari tempat yang lainnya. Ya, dari hidung misalnya. Ya. Kenapa dia tidak membatalkan wudu? Orang yang muntah tidak batal wudunya, ya, sebab tidak ditemukan dalil yang menyebutkan bahwa muntah itu membatalkan wudu. Ketika tidak ada dalil yang menyebutkan perkara tersebut membatalkan wudu, maka perkara itu hukumnya boleh atau tidak membatalkan wudunya. Nah, nanti kalau kita masuk di bab puasa, ya muntah secara sengaja itu membatalkan puasa. Tapi tidak membatalkan wudunya seseorang. Jadi kalau seseorang itu muntah, ya, maka dia cukup membersihkan muntahnya, lalu kemudian dia sholat tanpa harus memperbarui wudunya. Perkara keempat yang disebut Said Sabiq termasuk dalam hal-hal yang membatalkan wudu adalah memakan daging unta. Nah, ini juga termasuk dalam perkara-perkara yang dimana para ulama itu cukup tajam perbedaan pendapatnya. Ada yang menyebutkan memakan daging unta itu batal wudunya, dan ada yang mengatakan bahwa memakan daging unta itu tidak membatalkan wudunya. Nah, ini juga disebutkan oleh Said Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah ini. Wa huwa ra'yul khulafa al-arba wa katsir min as-sahaba wat tabi'in illa annahu sahal hadis bil amri bil wudu' minhu. Nah, pendapat yang menyebutkannya bahwa memakan daging unta itu tidak membatalkan adalah pendapat khulafa al-arba'ah. Khulafaur Rasyidin, berarti Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Wa katsirun minas sahaba wat tabi'in. Dan sebagian besar daripada sahabat dan tabi'in. Cuman annahu sahal hadis bil amri wudu' minhu. Cuman ada hadis sahih yang memerintahkan seseorang itu apabila memakan daging unta, hendaklah dia berwudu dengannya. Jadi ada hadis yang menyebutkan bahwa apabila seseorang itu makan daging unta, hendaklah dia berwudu. Cuman yang dilakukan oleh para khulafaur rasyidin, ya, sebagian besar sahabat itu ketika mereka makan daging unta, mereka tidak memperbarui wudu mereka. Hadisnya adalah dari Jamr bin Samrah radhiyallahu an. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atawadda'u min luhumil ghanam?" Apakah ketika kita makan daging kambing kita hendaknya berwudu? Artinya kalau kita makan daging kambing, wudu kita batal sehingga kita harus berwudu ulang. Maka Rasulullah bersabda, "In syi'ta tawadda wa in syi'ta fala tatawadda." Kalau kamu mau, ya silakan kamu berwudu. Nah, wa in syi'ta fala tatawadda. Kalau kamu pun mau, kamu juga boleh tidak berwudu. Artinya, memakan daging kambing itu tidak membatalkan wudu. Karena ada pilihan mau wudu silakan, tidak wudu juga tidak apa-apa. Lalu orang ini kemudian bertanya lagi, kalau tadi kan daging kambing kasusnya. Lalu bagaimana dengan natawadda'u min luhumil ibil? Bagaimana kalau kita makan daging unta? Apakah kita berwudu karena memakan daging unta? Rasul lantas bersabda, qala na'am tawadda min luhumil ibil. Ya, berwudulah ketika kalian memakan daging unta. Nah, ini hadisnya yang menyebutkan tadi. Ya, yang disebutkan oleh Said Sabiq tadi bahwa ada hadis sahih yang memerintahkan seseorang itu untuk berwudu ketika dia memakan daging unta. Lalu dia bertanya lagi, usalli fi marabidil ghanam? Apakah kita boleh sholat di kandang kambing? Rasulullah bersabda, na'am. Lalu ditanya lagi, usalli fi marabikil ibil? Apakah kita sholat pada kandang unta? Rasulullah menjawab, la. Tidak boleh. Kenapa bisa disolat
di kandang kambing dan kandang unta tidak boleh, Allahu a'lam. Apa hikmah di balik itu, ya Allahu a'lam. Karena kalau kita berbicara, kita sudah bahas pada permasalahan najis juga, bahwa kotoran hewan yang halal dimakan itu dia bukan najis. Ya. Lalu pertanyaan yang lain juga, ya, Rasulullah ditanya tentang apakah kita berwudu ketika karena makan daging unta. Rasulullah bersabda, tawaddu minha, ya, berwudulah ketika makan daging tersebut. Lalu ditanya lagi tentang makan daging kambing. Rasulullah kemudian menjawab, la tatawaddu minha. Kalian tidak perlu memperbarui wudu, tidak perlu berwudu ketika makan daging kambing. Dan Imam Nawawi, ya, kita tahu Imam Nawawi mazhab Syafi'i menguatkan pendapat yang tadi. Menyebutkan memakan daging unta itu tidak membatalkan wudu. Walaupun wa in kana al-jumhur ala khilafi. Mayoritas ulama itu memilih pendapat yang berbeda dengan pendapatnya yang dipilih oleh mazhab Syafi'i yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi tadi. Bahwa dalam mazhab Syafi'i memakan daging unta itu tidak membatalkan wudu, namun mayoritas ulama itu justru berbeda. Mereka mengatakan membatalkan wudu. Nah, jadi ini termasuk perkara yang tidak membatalkan wudu, namun dia masuk dalam perkara yang dimana para ulama itu berbeda pendapat tentangnya. Lalu perkara berikutnya yang tidak membatalkan wudu adalah keraguan seseorang yang telah berwudu apakah dia sudah batal wudunya atau tidak. Apabila seseorang yang sudah dalam kondisi suci, sudah berwudu, lalu dia ragu-ragu, ini wudu saya sudah batal atau tidak. Ya. Maka status keraguan itu, ya, keraguan dia akan batalnya wudu yang dia sudah kerjakan itu tidak membuat wudunya itu batal. Nah. Baik, ya, sawaun kana fis shalah au kharijiha. Baik, keraguan-raguan itu muncul ketika dia dalam kondisi sholat ataupun setelah selesai sholat. Tadi saya sudah wudu, kemudian apakah wudu saya tadi itu batal apa enggak, ya? Kalau orang sanksi tentang hal itu, maka status wudunya itu tetap sah. Dalilnya, ya, dari Ubad bin Tamim, dari pamannya, bahwasanya Rasulullah, dia berkata, syakka ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang yang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dia merasakan sesuatu dalam sholatnya. Kayak kurang nyaman pada perutnya. Yang kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Ya, hal-hal yang membatalkan wudu itu kentut. Nah, di sini juga diulang kembali hadis tersebut. Lalu seseorang yang dia kurang nyaman dalam sholatnya, apakah sholatnya itu sudah batal atau tidak? Lantas Rasulullah bersabda, la yansarif hatta yasma'a sautan au yajida rihan. Dia tidak bubar dari sholatnya sampai dia mendengar suara, yaitu suara kentutnya, atau mencium bau yang menunjukkan bahwa itu aroma kentut. Artinya apa? Keraguan tadi itu, ya, keraguan kondisi dia sudah batal wudunya atau tidak dalam sholatnya itu, dia tidak membatalkan wudunya. Yang bisa membatalkan wudu adalah sesuatu yang betul-betul meyakinkan dia bahwa wudunya telah batal. Nah, di hadis ini disebutkan, ya, selama engkau masih ragu-ragu, kamu tetap melanjutkan sholat kamu. Jangan batalkan sholatmu sampai kamu yakin. Dengan cara apa? Mendengar suara yang menunjukkan itu suara kentut tadi, atau mencium aroma busuk yang menunjukkan bahwa itu aroma dari kentutnya. Jadi selama tidak ada itu, dia tetap dalam hukum asalnya, dia dalam kondisi tidak batal wudunya. Al-qahqah fi shalah. Ya, terbahak-bahak, ya, tertawa dalam sholat itu membatalkan sholat, namun tidak membatalkan wudu. Kenapa? Sama dengan permasalahan muntah tadi, bahwa karena tidak ada hadis sahih, ya, yang bercerita tentang, yang menyebutkan tentang hal tersebut, bahwa orang-orang yang tertawa secara terbahak-bahak dalam sholatnya itu lantas batal wudunya. Batal sholatnya iya, tapi batal wudunya tidak.
Jadi kalau orang tertawa terbahak-bahak misalnya karena ada sesuatu yang lucu, biasa kadang-kala sholat ada yang suka usil, ya, maka sholatnya batal, tapi wudunya tidak. Artinya apa? Dia sholat ulang tanpa harus berwudu baru. Hal berikutnya yang tidak membatalkan wudu adalah memandikan jenazah. Syekh Sabiq menyebutkan memandikan jenazah itu tidak membatalkan wudu, ya. La yajibu minhul wudu li dha'fi dalilin an-naqdi. Karena apa? Dalil yang menyebutkan orang yang memandikan jenazah itu harus perbaharui wudunya atau harus mandi lagi, dalilnya itu lemah. Hadisnya itu hadis lemah. Ya, dalam pandangan Syekh Sabiq hadisnya lemah. Dan hadis lemah, hadis dhaif itu dia tidak bisa menjadi dalil dalam fiqh. Ya, hadis yang boleh menjadi dalil dalam permasalahan fikih adalah minimal derajatnya itu hasan. Ya, kalau dia lemah, dia tidak bisa menjadi dalil dalam fikih. Dan ini juga menjadi sebab bagaimana kenapa para ulama itu berbeda pendapat dalam permasalahan fikih. Salah satu sebabnya adalah perbedaan pandangan mereka dalam menghukumi sebuah hadis. Jika ada yang menilai hadis ini lemah, maka hadis tersebut tidak menjadi dalil baginya. Namun apabila ulama lain memandang hadis itu dia tidak lemah, dia hasan, atau dia lemah namun ada hadis-hadis yang lain yang menguatkannya, maka dipakai oleh ulama tersebut. Nah, karena ada hadis yang menyebutkan bahwa siapa yang memandikan jenazah hendaknya dia mandi juga, dan siapa yang memikul jenazah hendaklah dia berwudu. Cuma tadi itu. Nah, dalam pandangan Syekh Sabiq menyebutkan hadis tersebut lemah. Itulah perkara-perkara ya yang masuk dalam hal-hal yang tidak membatalkan wudu seseorang. Yang sekali lagi dalam poin-poin ini yang disebutkan Syekh Sabiq kurang lebih ada 7. Ada perkara yang dimana para ulama itu berbeda pendapat tentangnya. Ada yang menyebutkan batal wudu seseorang, dan Syekh Sabiq memilih tidak batal wudunya. Jadi perkara yang tidak membatalkan wudu dalam pandangan Syekh Sabiq dalam kitab fikih sunnah adalah pertama, menyentuh perempuan, kemudian keluar darah bukan dari tempat normalnya, tempat biasanya yang keluar, yaitu dari rahim perempuan, ya. Kemudian muntah, memakan daging unta, ragu-ragu tentang wudu seseorang apakah sudah batal atau tidak, tertawa terbahak-bahak dalam sholat, ya, memandikan jenazah. Itulah perkara-perkara yang tidak membatalkan wudu. Yang tadi dalam diantara perkara-perkara ini, perkara menyentuh perempuan itu ulama berbeda pendapat tentangnya. Ada yang menyebutkan dia membatalkan wudu, dan juga memakan daging unta. Ada sebagian ulama, bahkan kalau dalam pandangan An-Nawawi tadi menyebutkan mayoritas ulama memilih hal itu termasuk dalam perkara-perkara yang membatalkan wudu. Nah, dan sekali lagi ya, menyentuh terkena najis ya, itu tidak membatalkan wudu, tapi orang yang terkena najis tidak bisa sholat karena suci. Tempat, badan dan pakaian itu bagian dari syarat sah sholat. Jadi yang dilakukan hanya cukup menghilangkan najis yang ada, lalu dia sholat tanpa harus memperbarui wudunya, karena pada hakikatnya wudunya tidak batal. Mungkin ini yang bisa kita bahas bersama dalam pertemuan kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi pembahasan kitab Fiqh Sunnah karya Syekh Sabiq di pertemuan berikutnya. Aqulu qouli hadza wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.